Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nanda Laksmi Faijayanti. Saya nomor absen 34 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan dan proses reaksi dari sel volta. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sel volta. Pasti itu sel volta? Sel volta adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, di dalam sel volta ini ada yang namanya elektroda. Apa sih itu elektroda? Elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam. Nah, di elektroda ini ada dua, yaitu ada anoda dan katoda. Nah, apa sih itu anoda? Anoda itu adalah semakin dia ke kiri, maka dia akan bermuatan negatif sehingga dia mudah dioksidasi atau melepas elektron. Jadi dia itu disebut anoda. Sedangkan katoda adalah semakin dia ke kanan, maka dia akan bermuatan positif dan dia mudah direduksi sehingga disebut dengan katoda. Ingat, anoda NO selnya kecil, sedangkan katoda NO selnya lebih besar. Ini saya buatkan contoh reaksi. Dalam suatu sel volta terdapat reaksi pertama Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan NO selnya yaitu plus 0,34 volt. Reaksi kedua ini ada Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn dengan NO selnya yaitu min 0,80 volt. Nah, langkah pertama kita harus menentukan yang mana sebagai anoda dan yang mana sebagai katoda. Seperti itu. Nah, yang harus kita cari kan yang mana anoda dan katoda. Nah, kita lihat. Ingat konsep dasar. Anoda memiliki NO sel terkecil. Nah, di antara reaksi ini yang mana terkecil? Ingat juga anoda semakin ke kiri dia akan bermuatan negatif. Nah, karena dia bermuatan negatif, maka dia itu NO selnya semakin kecil. Nah, ini kan yang negatif, berarti ini sebagai anoda. Anoda. Nah, karena ini anoda, kan tadi dia itu berarti lebih kecil. Nah, karena dia anoda, semakin ke kiri dia negatif, jadi dia itu muatannya NO selnya lebih kecil sehingga dia melepas elektron dan dia disebut dengan oksidasi. Oksidasi. Nah, sedangkan yang di atasnya ini dia tuh bermuatan positif dan dia NO selnya lebih besar, jadi disebut dengan katoda. Seperti ini, dengan NO selnya lebih besar. Dan karena dia lebih besar dan dia semakin ke kanan, jadi dia itu muatannya positif disebut dengan dia tuh mudah direduksi. Seperti itu. Nah, di anoda, kan anoda itu muatannya negatif. Jadi tadi katanya Zn ini sebagai anoda, berarti Zn muatannya negatif. Dan di kanan ini ada yang namanya katoda. Katodanya kan tadi Cu ya. Cu dengan muatan positif. Nah, di sini di anoda itu ada namanya larutan ZnSO4. Nah, dikatakan ZnSO4 karena di dalam elektrolitnya itu mengandung Zn2+ dan SO4 2-. Dan di sebelah kanan itu ada katoda atau larutan CuSO4. Nah, CuSO4 begitu juga karena dia mengandung Cu2+ dan SO4 2-. Seperti itu. Nah, di sini ada reaksinya. Karena Zn-nya itu terjadi perubahan, maka Zn itu kan sebagai oksidasi atau melepas elektron. Jadi Zn melepas 2 elektron, yaitu Zn2+ ditambah 2 elektron. NO selnya itu tadinya karena reaksinya terbalik, jadi tandanya dari negatif menjadi positif. Jadi positif 0,80 volt. Kalau yang katoda kan tetap karena dia udah besar juga reduksinya kan. Jadi katoda dengan ini tetap seperti ini. Nah, perhatikan diagram sel volta ini. Nah, ini ada Zn kan sebagai anoda. Nanti Zn-nya ini akan mengalir atau melepas elektron ke katoda. Nantinya Zn2+ ini akan masuk ke dalam elektrolit.
Dan elektron-elektron yang mengalir ke katoda ini akan ditangkap oleh Cu2+, dan Cu2+ ini nantinya akan menjadi endapan dari elektrode atau elektrodenya itu Cu, dan nantinya akan terus bereaksi seperti itu. Nah, ini perhatikan, karena ini anoda, Zn2 plusnya ini akan lepas, maka dia akan kelebihan muatan positif di anoda. Sedangkan di katoda, nah karena Cu2 plusnya ini mengendap di elektrodenya yaitu Cu, nantinya akan meninggalkan muatan negatif yang banyak. Nah, agar tidak jadi keadaan seperti itu, maka ada yang namanya jembatan garam. Nah, fungsi dari jembatan garam adalah menyeimbangkan elektrolit. Nah, di jembatan garam ini yang biasanya digunakan itu ada KNO3. Seperti ini, KNO3. Nah, yang di jembatan garamnya terdiri dari K+ dan NO3-. Seperti itu. Nah, karena yang tadi anodanya ini kelebihan muatan positif, jadi NO3 nantinya dibawa ke anoda, sedangkan di katoda ini kan tadi banyak muatan negatif ya. Biar seimbang, jadi K plusnya ini dimasukkan ke dalam elektrolit katoda, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Ini ada aliran elektron. Aliran elektron itu pasti dimulai dari kutub yang negatif. Nah, kutub negatif itu kan tadi anoda, ke kutub positif atau katoda. Jadi seperti itu aliran elektron, ingat dari anoda menuju katoda. Yang sebagai anoda Zn menuju ke katodanya Cu. Seperti itu aliran elektron. Nah, perhatikan, untuk mengetahui tegangan listriknya itu digunakan voltmeter. Nah, berapa voltmeter dari reaksi ini? Itu voltmeternya didapatkan 1,14 volt. Nah, kenapa bisa mendapat seperti ini? Nah, perhatikan reaksinya lagi. Ini kan udah nih ya, udah setara tadi ya. Nah, ini dijumlahkan, dicoret reaksi yang sama. Ini ada 2 elektron coret. Nah, menghasilkan Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu dengan NO selnya itu positif 1,14 volt, seperti itu. Nah, jika ditanya notasi sel, dia akan seperti ini. Nah, menggunakan tri, ani, dan ika. Nah, an itu anoda. Anodanya siapa? Tadi kan anodanya katanya Zn. Jadi ditulis nih Zn, dan I, ion. Yang sebagai ion Zn2+. Dan yang di katoda ada IK. I, ion, Cu2+, dan K itu sebagai katoda, kan tadi Cu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, jika ditanya potensi selnya, itu rumusnya bisa menggunakan NO sel besar dikurangi NO sel kecil. Nah, itu menjadi NO sel besarnya tadi berapa? NO sel besarnya kan tadi plus 0,34 volt. Ini tulis plus 0,34 dikurang tadi NO sel kecilnya berapa? NO sel kecilnya kan min 0,80 volt. Jadi ini ditulis, ini jadi min ketemu min jadi plus, jadi plus 0,34 ditambah 0,80 itu menghasilkan plus 1,14 volt. Seperti itu. Nah, itu tadi dia rancangan beserta proses reaksi dari sel volta. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.